Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Purwatiningsih yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa, beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenankanlah saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Asgab Gangguan Hemostatis Darah. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Diska Gada Gadistira, kemudian ada Diva Adiwardana, kemudian Dwin Amanda, Elma Resti, Erwan Enumbi, Estu, dan Fahnida. Latar belakang. Tambahkan, homeostatis adalah keadaan yang relatif konstan di dalam lingkungan internal tubuh. Homeostatis merujuk pada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan keseimbangan dinamis dalam badan organisme yang konstan. Homeostasis merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam biologi. Bidang fisiologi dapat mengklasifikasikan mekanisme homeostasis pengaturan dalam organisme. Umpan balik homeostasis, kulit akan merespon dengan mengeluarkan peluh melalui kelenjar keringat pada epidermis kulit untuk mencegah suhu darahnya meningkat. Pembuluh darah akan mengembang untuk mengeluarkan panas ke sekitarnya. Hal ini juga menyebabkan kulit berwarna merah. Homeostasis pada dasarnya adalah untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel, yaitu cairan ekstrasel CES, yang merupakan interface antara sel dengan lingkungan liar. Oleh karena itu, parameter CES yang harus dipertahankan melalui homeostasis adalah 1. Kadar nutrien, 2. Kadar O2 dan CO2, 3. Kadar sisa metabolisme, 4. pH 5, kadar air, suhu, volume, dan tekanan. Dalam menyelenggarakan homeostasis, ini tubuh harus senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter. Lalu, mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi antar sel ini merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel organ tubuh. Pengendalian yang paling sederhana terjadi secara lokal. Intrinsik yang dilakukan slide-nya mana? Dalam menyelenggarakan hemostasis ini, tubuh harus nantinya memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi dengan yang lainnya. Komunikasi antar sel ini merupakan media yang menopang pengendalian fungsi sel organ tubuh, pengendalian yang paling sederhana secara lokal, intrinsik, yaitu dilakukan dengan komunikasi antar sel yang berdekatan. Pengendalian jarak jauh, ekstrinsik, lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang dapat melibatkan sistem syaraf, lengkung refleks, maupun sistem endokrin, umpan balik, minarma. Banyak gejala-gejala yang dapat merangsang organ-organ pertahanan atau homeostasis dalam tubuh kita, seperti misalnya dehidrasi, yang artinya ialah keadaan di mana tubuh manusia mengalami kekurangan cairan atau lebih lengkapnya mengalami kekurangan air dan zat natrium. Dehidrasi ini terdapat dalam berbagai tingkatan, baik mulai tingkatan dirasakan oleh manusia seperti misalnya rasa haus. Hal ini menunjukkan bahwa organ-organ homeostasis tubuh masih berfungsi dengan baik. Setelah itu, kita dapat melakukan pencegahan atau pengobatan dengan cara
memberikan tambahan cairan dari luar tubuh, misalnya oralit. Homeostasis dipertahankan oleh berbagai proses pengaturan keseimbangan yang sangat halus namun bersifat dinamis. Dynamic state. Macam-macam pengaturan yang terlihat dalam homeostasis itu sendiri meliputi 1. Umpan balik positif. Contohnya adalah pada saat demam, badan akan bertambah panas untuk membunuh bakteri dan virus. 2. Umpan balik negatif. Contoh, pada saat keadaan panas, badan akan diatur untuk mengurangi panas badan. Etiologi dan patofisiologi. Trombositopenia adalah penurunan jumlah trombosit hingga di bawah 150 kali 10 per liter atau 150.000 mcl. Penurunan akut, berat, atau berkepanjangan dari kisaran normal ini dapat mengakibatkan homeostatis abnormal yang bermanifestasi sebagai perdarahan berkepanjangan dari trauma ringan hingga perdarahan spontan tanpa cedera. Gangguan trombosit dapat diwariskan, misalnya sindrom Wiskott-Aldrich, tetapi sebagian besar didapat. Penyebab umum kelainan yang didapat adalah konsumsi makanan, herbal, atau obat-obatan tertentu. Meskipun beberapa obat secara langsung bersifat myelosuppress, misalnya obat kemoterapi, ganciclovir, mekanisme umum trombositonia yang dapat adalah percepatan penghancuran trombosit yang disebabkan oleh antibodi yang bergantung pada obat. Antibodi menyerang trombosit ketika agen penyebab mengikat glikoprotein permukaan trombosit. Tinjauan yang cermat terhadap riwayat pasien dapat membantu mengidentifikasi penyebab trombositonia. Misalnya, kita dapat menyebabkan trombositonia dan ditemukan dalam air tonik dan dalam banyak sediaan herbal. Selain itu, beberapa obat dapat mempengaruhi agregasi trombosit. Dosis ASA serendah 81 mg atau aspirin bayi dapat mengubah fungsi trombosit yang bersirkulasi. Fungsi normal dipulihkan dengan pembentukan trombosit yang baru terbentuk. Purpura trombositopenik imun. Trombositopenia yang didapat yang paling umum adalah sindrom kerusakan abnormal trombosit yang beredar yang disebut purpura trombositopenik imun atau ITP. Awalnya disebut purpura trombositopenik idiopatik karena penyebabnya tidak diketahui. Namun sekarang diketahui bahwa ITP adalah penyakit autoimun. Pada ITP, trombosit dilapisi dengan antibodi. Meskipun trombosit ini berfungsi normal, saat mencapai limpa, trombosit yang dilapisi antibodi dikenal sebagai benda asing dan dihancurkan oleh makrofag. Trombosit biasanya bertahan hidup selama 8 hingga 10 hari. Namun pada ITP, trombosit hanya bertahan hidup selama 1 hingga 3 hari. Umumnya, sindrom klinis bermanifestasi sebagai kondisi akut pada anak-anak dan kondisi kronis pada orang dewasa. Purpura 7 trombositopenik. Purpura trombositopenik TTP adalah sindrom yang jarang terjadi yang ditandai dengan anemia hemolitik. Trombositopenia, kelainan neurologis, demam tanpa adanya infeksi, dan kelainan ginjal tidak semua ciri muncul pada semua pasien karena hampir selalu dikaitkan dengan sindrom uremic hemolitik. HUS penyakit ini sering disebut sebagai TTP. HUS penyakit ini dikaitkan dengan peningkatan aglutinasi trombosit yang membentuk mikrotrombus yang mengendap di arteriol dan kapiler. Dalam kebanyakan kasus, sindrom ini disebabkan oleh defisiensi enzim plasma padam TS13 yang biasanya memecah faktor pembekuan von Willebrand VWF menjadi ukuran normal. VWF adalah protein terpenting yang memediasi adesi trombosit ke sel endotel yang rusak. Tanpa enzim tersebut, VWF
dalam jumlah yang sangat besar menempel pada sel endotel yang teraktivasi trombosit sehingga meningkatkan agresi trombosit. TTP terutama terlihat pada orang dewasa berusia antara 20 dan 50 tahun dan sedikit lebih banyak terjadi pada wanita. Sindrom ini mungkin idiopatik diduga disebabkan oleh gangguan autoimun terhadap Adam TS13. Mungkin disebabkan oleh toksisitas obat tertentu, kehamilan atau infeksi, atau mungkin merupakan akibat dari gangguan autoimun yang diketahui seperti lupus eritematosus sistemik atau skleroderma. TTP merupakan keadaan darurat medis karena perdarahan dan pembekuan terjadi secara bersamaan. Sindrom trombositopenia dan trombosis yang diinduksi heparin. Salah satu resiko terkait dengan peningkatan dan penyebaran penggunaan heparin dapat menyebabkan perkembangan kondisi yang mengancam jiwa yang disebut heparin induced thrombocytopenia (HIT). Juga disebut heparin induced thrombocytopenia and thrombosis syndrome (HITTS). Biasanya pasien mengalami trombositopenia 5 hingga 10 hari setelah dimulainya terapi heparin. HIT harus dicurigai jika jumlah trombosit turun lebih dari 50% atau turun di bawah 150 kali 10 liter. Sebanyak 3% pasien yang menjalani terapi heparin mengalami HIT Werkentin 2013. Komplikasi tambahan mungkin termasuk infrak vaskular arteri yang mengakibatkan nekrosis kulit, stroke, dan kerusakan organ target. Pada HIT, kerusakan trombosit dan cedera endotel vaskular merupakan dua respon utama terhadap apa yang diyakini sebagai respon yang dimediasi imun terhadap heparin. Faktor trombosit 4, PF4, mengikat heparin. Kompleks ini kemudian mengikat permukaan 8 trombosit yang menyebabkan aktivasi trombosit lebih lanjut dan pelepasan lebih banyak PF4 sehingga menciptakan lingkaran umpan balik positif. Antibodi dibuat terhadap kompleks ini dan antibodi tersebut dikeluarkan sebelum waktunya dari sirkulasi yang menyebabkan trombositopenia dan trombus fibrin trombosit. Agregasi trombosit juga menyebabkan heparin dinetralkan. Dengan demikian, lebih banyak heparin diperlukan untuk mempertahankan waktu tromboplastin parsial teraktivasi APTT terapeutik. Homeostasis darah adalah proses yang menjaga keseimbangan komponen-komponen dalam darah, termasuk sel darah, plasma, dan elektrolit. Gangguan dalam homeostasis darah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengkajian gangguan homeostatis darah. Komponen yang diperiksa. 1. Kadar gula darah. Gangguan seperti hipoglikemia terjadi ketika kadar gula darah berada di bawah normal yang dapat menyebabkan gejala seperti pusing, kebingungan, dan bahkan kehilangan kesadaran. 2. Keseimbangan asam basa. Pemeriksaan keseimbangan asam basa dalam darah penting untuk menilai kondisi metabolik dan respiratorik. Gangguan ini dapat didiagnosis melalui pemeriksaan sampel darah dan urinalisis. 3. Sel darah. Pengukuran
Jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit sangat penting. Gangguan seperti trombositopenia, jumlah trombosit rendah dapat mempengaruhi kemampuan darah untuk membeku. 4. Elektrolit. Keseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium juga merupakan bagian penting dalam homeostatis darah. Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan masalah jantung dan otot. Metode pengkajian pada gangguan hemostatis darah. 1. Tes darah, pemeriksaan darah lengkap untuk mengevaluasi jumlah sel darah dan komponen lainnya. 2. Analisis gas darah untuk menilai keseimbangan asam basa dan kadar oksigen dalam darah. Nomor 3 ada urinalisis, dapat digunakan untuk menilai fungsi ginjal dan keseimbangan cairan. Ada dampak yang mungkin terjadi pada gangguan hemostatis darah. Gangguan dalam homeostatis darah dapat menyebabkan berbagai kondisi medis termasuk diabetes mellitus, di mana kadar gula darah tidak terkontrol. Ada gangguan pembekuan seperti hemofilia yang dapat menyebabkan pendarahan berlebihan. Terus ada krisis hipertensi yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan fungsi organ. Penanganan pada gangguan homeostatis darah melibatkan adanya asuhan keperawatan, memberikan keperawatan yang sesuai untuk mengatasi ketidakseimbangan. 2. Intervensi medis seperti pemberian obat untuk mengontrol kadar gula darah atau elektrolit. Dengan pekerjaan yang tepat, gangguan hemostatis darah dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif, membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang saya diagnosis keperawatan, nomor 1 ada keseimbangan asam basa, nomor 2 gangguan pendarahan, nomor 3 resiko ketidakseimbangan elektrolit. Yang D ada intervensi yang umum dilakukan. Di antaranya ada pengobatan medis, terapi nutrisi, terapi fisik, penempatan dan populasi, dan intervensi psikologis. Pemeriksaan penunjang. 1. Analisa gas darah, 2. Tes pembekuan darah, 3. Pemeriksaan elektrolit, 4. Hemologi, 5. Tes gula darah. Kesimpulannya adalah gangguan hemostatis darah dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan tubuh. Homeostatis adalah proses penting yang menjaga keseimbangan berbagai parameter dalam darah seperti pH, kadar glukosa, dan keseimbangan elektrolit. Ketika mekanisme ini terganggu, dapat muncul berbagai masalah kesehatan, termasuk 1. Keseimbangan asam basa. Gangguan dalam keseimbangan ini dapat menyebabkan kondisi seperti aksidosis atau alkalosis yang mempengaruhi fungsi sel dan jaringan. 2. Pengaturan kadar glukosa. Ketidakmampuan tubuh untuk mengatur kadar glukosa dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes dan komplikasinya terutama pada populasi lansia. 3. Tekanan darah. Gangguan dalam pengaturan tekanan darah seperti hipertensi dapat terjadi sebagai respon terhadap perubahan volume dalam atau faktor lainnya yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler secara keseluruhan. Gangguan hemostatis darah menunjukkan pentingnya sistem pengaturan tubuh yang berfungsi dengan baik untuk menjaga kesehatan. Pemahaman yang baik tentang gangguan ini dapat membantu dalam pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila kurang dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.